Wow, amazing. Luar biasa cakep. Ibu-ibu saya, sekarang saatnya kita cari senang. Di rumah susah, di jalanan susah, di pengajian tetap senang, benar? Nungguin teman hati kita susah. Udah janjian bikin pegel hati kita susah, benar? Jangan disusah-susahin, cari senang. Orang yang banyak susah pendek umurnya. Ayo girangin aja, girangin. Kita udah capek kemarin dibikin pusing sama covid. Mau keluar nggak boleh, mau belanja nggak boleh. Padahal duit kita, iya kan? Benar. Kadang-kadang kita udah 3 kali cuci tangan nggak makan. Padahal biasanya kita kalau mau makan pasti cuci. Ini udah cuci tangan lagi, nggak masak. Capek nggak kira-kira kita? Makanya bikin senang. Dulu di mana taklim, di mana pengajian, pasti emak-emak senang, girang. Ya, bener Bu. Nyanyi lagi, mari oh mari baca, mari oh baca yang keras agar kita semua dari Nabi Muhammad yang membawa amanat untuk Emak saya juga begitu. Kalau di taklim pengennya nyanyi aja. Bahkan lagu yang serem jadi nggak serem. Masih inget nggak? Bila Israel jasad terbujur, cakep seluruh akan sekujur badan. Itu lagu serem sebetulnya. Lah kalau Israel datang emang mau ngapain? Tapi akhirnya karena dinyanyiin Israel jadi nggak enak hati. Lagu itu cuma ada di taklim, nggak ada. Di tempat karaoke nggak ada. Ibu boleh liburan weekend main ke karaoke, ada nggak di dalam karaoke lagu gituan? Nggak ada. Ini lagu-lagu yang luar biasa, nanti lagu ini ada di surga, amin. Karena sebelum nyanyi kita udah doa dulu. Ala hazihin niyah al-fatihah. Bener? Ada nggak mau masuk karaoke buka pintu? Mari sama-sama sebelum kita nyanyi kita berdoa. Ala hazihin niyah al-fatihah. Ada nggak? Nggak ada. Makanya yuk kita girangin. Saya pengen emak-emak girang biar panjang umur, amin. Orang yang nggak mau ketawa cuma 2, 1 sakit, kedua banyak utang. Makanya muka-muka yang kelihatan banyak utang kelihatan. Di taklim buang, insya Allah pulang dari majlis ini, dari taklim ini utang kita kebayar. Yang susah jadi senang, yang sakit jadi sehat. Yuk kita selawat. Mari oh mari oh baca yang keras agar kita semua dari Rasul yang membawa amanat untuk dua belas Rabiul jatuh hari Nabi Muhammad dilahirkannya 507 di kota Mekah pada tahun ini makin kecil. Pada tahun ini makin kecil lagi aja. Cari senang ibu, cari senang, saatnya kita cari senang. Mikirin suami capek. Dari pertama nikah sampai sekarang kagak putih-putih. Pegel nggak kira-kira? Pengen diajak kaya sampai sekarang nggak kaya-kaya, benar. Tapi yang penting suami kita biar hitam akur sampai sekarang, benar. Biarin, mendingan dia hitam aman. Takutnya kalau dia putih diambil orang, benar ibu. Makanya girangin aja, girangin. Sebab apa misi daripada kita ngaji? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayo bareng-bareng kita berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik.
Zaman sekarang ibu ngeri bener. Ngeri bener zaman sekarang. Orang udah sensitif. Makanya orang tua kita punya tempat curhat yang sebenarnya. Mana tempat curhat yang sebenarnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pusing nggak punya duit, la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Bapak lu PA. Udah ketahuan urusan banyak nggak pulang-pulang. Mana modal pulang kita? Yang lain di negeri ini boleh berubah. Kampung yang sepi jadi ramai boleh berubah. Orang yang kaya jadi miskin bisa berubah. Ya, yang macam-macam bisa berubah. Tapi kata guru saya, kata kiai saya, yang penting akidah jangan pernah berubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lagi yang keras. Cuman itu modal kita pulang. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit miliaran kita cari nggak ngaruh. Jabatan pangkat setinggi-tinggi kita punya nggak mampu mempengaruhi masuknya kita ke dalam surganya Allah. Yang berhak memasukkan kita ke dalam surganya Allah adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang keras, la ilaha illallah, la Muhammadur. Itu bu tempat curhat kita yang sebenarnya. Kita curhat sama teman ngaji bocor, lagi enak dia nggak sampein pribadi kita, begitu jelek disampein nggak kira-kira? Bener ibu? Sekarang kita curhat sembarangan. Ayo maaf, otak sama tangan sekarang pinteran tangan. Kalau jari kita udah mulai ngetik, kadang-kadang otak nggak ada fungsinya. Bener? Berapa banyak orang salah ketik akhirnya urusan? Bener ibu? Berapa grup yang akhirnya salah satu anggota grup keluar karena males salah ketikannya? Benar. Makanya tempat curhat yang sebenarnya adalah Allah. Susah senang siapapun kita, anjing ngikutin kiai bisa masuk surga. Saya pernah diprotes sama orang, alah pelawak bisa apa, pakai lu siapa gitu. Ini tuntunan bukan tontonan. Pelawak suruh ceramah, di mana tuntunan? Kita nggak tahu ibu kita baik karena orang-orang tua kita baik. Bahkan kita ngaji begini karena orang-orang tua kita maunya kita pada ngaji begini. Jadi hidup bukan kita. Kalau hari ini kita sehat panjang umur, punya kaya, punya mobil, punya rumah, punya suami hebat, bisa jadi itu bukan cuma doa kita, tapi doanya almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Jadi kalau hari ini kita masih bisa bersama ibu-ibu kita aman. Bahkan saya ke depan pengen punya pesantren namanya pesantren lansia, kumpulnya nenek-nenek sama aki-aki. Doain ini, doain. 12 tahun saya punya konsep nggak jalan. Kenapa? Karena saya selalu berpendapat gimana gerak Allah aja. Kalau hari ini ada donatur yang kaya punya duit kebuang, temuin saya. Ayo kita bareng kumpul sama nenek-nenek. Bagaimana menjemput husnul khotimah? Bagaimana kita menjemput husnul khotimah? Kita nggak usah lagi mikirin anak, mikirin suami, mikirin bini, mikirin usaha. Ibu, banyak pikiran itu yang bikin kita susah. Orang yang udah nggak banyak urusannya, nggak banyak nafsunya, nggak banyak syahwatnya, Allah janjiin, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau satu ketika kita bisa kumpul bareng-bareng, saya pengen ngajak ibu-ibu senang. Udah tua jangan kebanyakan nangis, waktunya ketawa kita sekarang biar girang. Ya diajak ngaji girang, di ketinggalan girang, sampai di sono nggak dapet duduk girang, udah datang buru-buru diturunin girang aja bikin kita senang. Insya Allah sehat panjang umur, amin. Berapa banyak orangnya kebangetan susah hati, susah pikiran, susah tenaga, akhirnya capek. Benar? Zaman sekarang bisa mati muda kita ibu. Yuk bareng-bareng. Di mana tempat kita curhat yang sebenarnya? Allah. Dalam sholat kita udah punya perjanjian, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Abis semua udah. Yang hebat, yang keren, yang kaya abis. Ibu, nah kita di sini lagi punya persiapan. Bagaimana kita kumpul di taklim? Ustazah Haja Bahija, orang tua kita, guru kita, ngumpulin kita di sini dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling cakep adalah takwa. Apa itu takwa? Kata bapak saya, berserah sepenuhnya adalah takwa.
imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, ngaji, duduk bareng muludan kita kayak ibu-ibu tadi latihan pagi sore siang malam biar cakep. Makanya saya sengaja ngajak ke sono karena kita kan nggak latihan ya, jadi selama nyanyian saya nggak latihan, benar ya Bu. Terus ini terus saya buru-buru soalnya hari ini saya ke Tanah Hara. Makanya saya datang pagi-pagi yang ke sana tadi saya mikirin kemana ini naik. Begitu naik masuk tangga, naik tangga lagi. Aduh, mana dengkul udah kayak obeng kembang, pletek. Lah, saatnya kita berbagi kesenangan Ibu, bikin girang. Tetangga kita, kawan kita, sahabat kita bikin girang. Itu pun bukan hal yang mudah. Kita berangkat aja masih ada keselnya. Mudah-mudahan kita kalau udah girang, orang-orang girang, nggak banyak urusan, nggak banyak pikiran, nggak banyak persoalan, Allah panggilnya kita nanti juga enak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i cakep padkhuli fi ibadi wadkhuli. Allah bilang, wahai orang-orang yang tenang, orang-orang yang girang, orang-orang yang udah nggak banyak beban, nggak banyak urusan, nggak banyak utang, nggak banyak sangkutan, nggak banyak persoalan, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Masuklah kamu ke golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Mudah-mudahan kita, karena kita ngaji besok kita masuk syurga, kumpul bareng dengan orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita. Amin. Biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa. Biarin kita nggak masuk surga bareng sama artis terkenal, nggak apa-apa. Biarin kita nggak masuk surga sama orang yang dulunya gimana gitu, yang kita cinta banget. Iya. Tapi ternyata dia hianatin kita, jangan dipikirin, biarin aja, nanti Allah kasih bidadara di surga. Jangan capek ya Bu, sebab suami yang baik biasanya dikasih bidadari pun di surga masih ditawar dia. Ya Allah, aku nggak pengen bidadari ya Allah, nggak pengen bidadari yang di surga ya Allah, aku pengen istriku yang jadi bidadari buat aku di surga ya Allah. Tapi suaminya mana? Aduh, dunia aja udah sengketa mulu, gara-gara kolor kotor aja ribu. Bener ya. Nah, saya nggak panjang-panjang. Salam sayang dan hormat saya buat semuanya, minta doa mudah-mudahan kita sehat terus. Saudara kita yang kena COVID, kawan kita yang kena COVID, teman taklim, guru kita, siapapun, kita doain mudah-mudahan syahid di jalan Allah, ada dalam surganya Allah. Amin. Dan kita semua yang rajin ke taklim mudah-mudahan jadi obat, kita nggak kena penyakit. Amin. Ya, la qudrata lil makhluq illa ma'al khaliq, nggak ada ketentuan makhluk dengan makhluk kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita dalam jalan Allah, Allah lindungin kita dalam setiap langkah kita. Amin. Ibu-ibu saya, guru-guru saya, emak-emak saya, umi saya, maafin kalau saya selama di TV ngelawak terlalu over. Biarin aja, emang udah begitu. Emang udah begitu, masing-masing orang nggak sama. Iya, ustadz juga nggak sama. Ada ustadz yang ngaji mulu nggak ketawa-ketawa, ada ustadz yang ceramahnya ketawa mulu nggak ngaji-ngaji. Ya, ada ustadz yang sedekah mulu, ada juga memang ustadz yang diem-diem aja nggak sedekah. Ya, masing-masing. Surga juga ada tingkatannya. Wa adkhilal jannata ma'al auliya, ketinggian. Wa adkhilal jannata ma'al anbiya, masih ketinggian. Wa adkhilal jannata ma'al abrar, masih ketinggian. Minimal kita ujungnya wa adkhilal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Makanya saya kalau ceramah di depan ibu-ibu, nyanyi aja. Kata bapak saya, orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Bisa tuh. La ilaha illallah, la ilaha. Goyang nggak itu? Ibadah bukan? Boleh nggak? Boleh. Ya. Qasidah goyang nggak? Goyang. Tapi lagunya ibadah bukan ibadah. Bismillah
tawassalna billah bismillah. Ya kan? Ya kan? Ke kanan, ke kiri, kan gitu. Ya dana, gitu doang, maju mundur. Kagak melintir gitu enggak tuh? Ya, boleh goyang, boleh. Emak saya goyang, ibadah. Ibu-ibu goyang, ibadah. Kalau ibu-ibu nggak goyang, apa kata suami ibu? Jadi nggak semuanya goyang ibadah, tapi ada lempengannya goyang kita. Jadi tanya bapak, kira-kira Pak, ibadah nggak nih? Gitu. Kalau diem aja ibadah, cuman pahalanya kurang. Gitu. Ayo, gitu. Dah. Ya, boleh goyang, boleh. Bahkan dulu dari hamil sampai lahiran kita digendong, itu pakai sifat 20. Wujud kidam bako muhalafatu lil hawadisi Qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat. Dua anaknya sampai ke genteng, sampai teriak, emak kelewat. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Boleh, jangan sampai kelewat. Karena anak sayang, kita boleh bikin capek-capek. Kalau yang nggak ada umur kita bikin lagi kan udah belum tentu ada ya. Udah nggak benyenye, udah nggak ada cairan, udah rada kering. Makanya sayangin anak, awas hati-hati jangan kena narkoba. Abis sih bu. Kalau kita punya anak satu kena narkoba, abis sudah banda kita. Tetangga saya masuk kena narkoba, jual halaman depan, keluar lagi, masuk lagi, jual ruang tengah, jual lagi ruang tengah, keluar lagi dari penjara, masuk lagi, jual kamar tengah. Akhirnya sekarang emak sama bapaknya di dapur nggak keluar-luar karena di depan udah pada dijualin. Kita berdoa sekarang, beristighfar bukan hanya buat kita di taklim ini, buat kita, diri kita, anak kita, keluarga kita, sampai sahabat-sahabat kita istighfarin. Mudah-mudahan nanti di surga kita kumpul bareng-bareng dengan orang-orang yang baik sama kita. Dah, jangan panjang-panjang. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Hari ini jangan tengok HP, yuk bareng-bareng. HP-nya jangan ditengok. Bahwa ternyata yang ngaji HP, yang selawat HP, ya, yang baca Quran HP, yang nyanyi juga HP. Khawatirnya besok yang masuk surga. Oke. Orangnya cakep. Ternyata yang masuk surga HP-nya, mana butut lagi. Ya, ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Bagaimana teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Duduk pagi, sore, siang, malam dia curhat sama Allah. Karena tempat curhat yang sebenarnya adalah Allah. Jangan pernah coba-coba terbuka dengan curhat kita sama teman-teman yang belum kita yakinin. Yang kita yakin aja masih belum tentu nggak bocor. Sampai lagi zaman sekarang, medsos luar biasa. Di mana aja ada grup SD, grup SMP, grup SMA, sampai grup nongkrong ada, sampai grup arisan ada. Pokoknya semuanya ada grupnya. Tapi nggak kayak Patriot, ada grup tapi ada yang bayar. Grup kamu nggak ada yang bayar, ya kan? Oke, bareng subhanallah walhamdulillah. Wala quwata. Alhamdulillah baik Mi. Udah Mi, udah makasih. Udah. Iya. Orang ceramah bukan dikasih minum, dikasih tisu. Dia lihat kali dari jauh Mi, wah yang ceramah udah gumoh nih. Ngeces. Ya Mi, biar sehat ya Mi ya. Masya Allah ajib ini, Masya Allah Mi, kita biar sehat terus. 25.000 dibatalin. Wah, berarti diistilahkan dari Azikra nggak jadi, Istiqlal, terus di sini, iya, saya udah berapa kali nungguin nggak jadi. Iya, mana DP-nya belum megang. Susah kalau sama guru, sama orang tua, sama saudara kan susah ya. Bagaimana kalau kita mau hitung-hitungan? Emang ceramah aja di mana-mana orang dikasih air, kita karena sama guru dikasih tisu. Dia tahu kali emang ngeces mulu ceramah. Mudah-mudahan Mi kita sehat ya. Dah. Fatihah bareng-bareng.
Ya kalau Fatihah kita bareng-bareng, kita doa bareng-bareng, malaikat juga ikutan ngaminin doa kita masing-masing yang punya hajat ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah ridha. Kita dapat ridha Allah, dapat syafaat Rasulullah, kabul doa ibu dan bapak kita, kelar urusan kita semuanya insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita suami kita baik, anak-anak kita baik, kita juga ibu yang baik, baik. Nanti kita masuk surga pasti karena kebaikan-kebaikan kita. Termasuk pada siang hari ini kita kumpul, mudah-mudahan tercatat sebagai kebaikan buat kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal kita? Falyamal amalan shaliha, beramal soleh, berbuat baik. Emaknya baik, bapaknya baik, anaknya baik, bertetangga baik, bermasyarakat baik, bernegara baik, berindonesia baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan serius-serius, saya kalau serius bisa kelihatan kayak kiai beneran. Maaf. Saya begini karena bapak saya ngajarinnya begini. Bapak saya nggak pernah ngajarin ngelawak. Bapak saya nggak pernah ngajarin saya jadi artis, karena kelamaan hidup susah aja. Iya, soalnya emak saya anaknya 13, jadi kadang-kadang emak mengempan ini udah capek, ngeliat emak udah pegel. Makanya anak emak saya 13, yang ada tinggal 9, yang 5 meninggal. Emak saya nggak nangis, bapak saya nggak sedih. Kata bapak, udah banyak sisanya. Karena yang mati sama yang hidup masih banyakkan sisanya. Ngurusin yang mati mah gampang. Al-Fatihah. Meninggal lagi Al-Fatihah. Hidup kan yang pagi sore siang malam, belum makannya, belum jajannya, belum bajunya, ya mak. Sampai beranak sakit nggak? Sakit, tapi resep. Ya katanya beranak sakit, tiap tahun beranak mulu. Najong gue mah najong. Ya. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Tukang ngomong salahnya di omongan. Tukang nulis pasti salahnya di tulisan. Tukang nyuci pasti salahnya di cucian. Tukang macul pasti salahnya di paculan. Hampir nyaris semua persoalan kita nggak ada yang nggak ada salahnya. Benar. Nah hari ini berapa banyak mulut kita yang bikin kita salah. Tampar, jangan tampar mulut orang, tampar bibir kita. Mencari kesalahan jangan di dada orang, balik raba dada sendiri. Bisa jadi dia marah karena kita emang nggak enak. Kenapa dia ngelihat kita asem? Berarti bukan dia yang salah. Bisa jadi karena kita juga kecut. Lebih asam daripada yang ngelihat kita. Bagaimana orang menyengir, kita juga asam. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim min kulli zambil kabir. Liridaillahi ta'ala. Wa bi syafaati Rasulillah. Wa bi qabuli doa abina wa ummina wa li ustadzina. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا الله استجب دعانا من كل حاجاتنا يا الله اللهم ارزقنا القناعة وذكرنا بالموت كل ساعة وحببنا بالصلاة الجماعة وأدخلنا الجنة مع النبي صاحب الشفاعة دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah ya karim. Terima kasih saudaraku, ibuku, kakakku, nenekku, guru-guruku, Ustadzah Hajah Bahijah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.